Oke. Jadi virus polio yang umumnya bisa menyebabkan, dan saya rasa sahabat Hermina sudah tahu, bisa menyebabkan kelumpuhan. Lihat-lihat apa sih yang kurang imunisasi anak saya, lengkapi. Oke, Dok. Jadi penasaran sih, Dok, bedanya apa sih, Dok? Maksudnya OPV dengan IPV gitu. Bedanya apa sih, Dok? Maksudnya OPV dengan IPV gitu. Itu bedanya ya. Yang suntik. Jadi kita ngomongnya yang simpel aja. Oral, polio tetes dan suntik. polio suntik. Oke, sip, Dok. Ya bedanya kan? Apa nih, Dok? Kalau bilang oral, bingung oral itu apa sih? Ya kan? Injek itu apa sih? Ya, kita pakai bahasa awam aja. Jadi baik, polio tetes. Polio tetes itu bedanya yang jelas satu murah dia. Murah dong kalau produksi itu. Murah, berikannya juga mudah. Tetes ini 2 tetes. Selesai kan? Jadi tetes dia murah, memberikannya gampang, kemudian kekebalannya itu humoral ya, karena yang diberikan adalah virus hidup yang dilemahkan. Jadi seperti kita kekebalan alamiah tuh masuk virus yang kita jadi kebal gitu loh. Ya kan? Kan bisa kita masuk sebuah penyakit kita nggak sakit tapi kita mendapatkan kekebalan kan bisa. Seperti itu jadinya dia. Jadi keuntungannya polio oral tuh seperti itu. Jadi bisa humoral immunity gitu loh. Ya kan? Jadi dia murah, humoral immunity, dan dia kekebalannya kalau udah cukup diberikan tuh bisa seumur hidup gitu loh. Jadi keuntungan gitu ya. Gampang sekali. Tapi ketidakuntungannya adalah itu karena dia hidup. Gitu loh. Dimasukin karena virus hidup yang kita masukkan kadang dia tuh keluar dari kan, saya bilang tadi kan begitu dimasukkan dia kan keluar dari kadang dia bermutasi sehingga menjadi ganas gitu loh. Jadi menyebabkan sakit, atau karena dia virusnya hidup, kadang dia bisa menyerang bikin kita kena polio gitu loh. Bisa begitu. Tapi umumnya yang begitu kalau pada pasien-pasien yang sangat imunodefisiensi ya. Jadi mungkin kalau bahasa awamnya sangat lemah ya. Jadi gizi buruk, sakit-sakitan, kena HIV yang segala macam gitu, sangat kekebalannya tidak baik. Nah, itu bisa menjadi bumerang gitu loh. Itu karena dia virus hidup. Itu bedanya. Kalau yang tetes ya, Dok, yang tetes, polio tetes, oral polio vaksin, OPV namanya. Itu. Nah, sedangkan kalau yang suntik itu virus mati. Nah, virus mati tapi cakupannya lebih besar, karena kan saya bilang tadi virus injek polio vaksin yang suntik, polio suntik itu 3, 1, 2, 3 ada di sana. Gitu loh. Dan dia tidak ada kemungkinan untuk si penerima vaksin terserang polio karena virus mati kan. Yang kedua, dia tidak mungkin ada yang saya bilang mutasi daripada virus polio sendiri menjadi ganas, nggak ada. Dia virus mati yang kita kasih. Jadi aman. Nah, kalau orang awam kan suka, kalau disuntik kasihan lebih berat. Yang diminum obat lebih ringan. Enggak, ini kalau polio ini bener ya, Dok, ya. Jadi beda gitu loh. Itu kelebihan dari injek. Kekurangannya adalah dia mahal. Nah, itu dia. Pantasnya, Dok, ya tadi disebutnya. Mahal, kemudian disuntik lebih repot ngasihnya. Kelebihannya juga polio suntik ini dia bisa digabung. Karena itu yang kita digabung dengan vaksin lain. Karena itu kita mendengar suntikan heksa yang saya bilang tadi, DPT, HIV, hepatitis, polio, dia bisa digabung. Kalau yang tetes kan nggak bisa digabung. Betul, Dok. Jadi lebih simpel kan, pemberiannya bisa sekaligus digabung. Tapi sekali lagi saya ingatkan loh, sahabat Hermina, apapun jenisnya yang dipilih sesuai dengan keadaan, imunisasi yang penting. Apapun adalah imunisasi yang benar sesuai arahan pemerintah. Dan semua arahan itu ada di buku pedoman imunisasi. Nanti sahabat Hermina bisa melihat harus lihat. Ini sekarang kita ada kasus nih, harus lihat. Kalau kurang cepet-cepet minta dong. Ini saya belum, Dok, ternyata anak saya belum, Dok, ini. Wah, polionya baru ini, Dok.
baru 2 kali cepat minta. Kejar. Cepat, cari dokter spesialis anaknya juga. Cari yang terdekat, yang sudah biasa ya. Buka-buka, ini ibu-ibu nih kalau udah gede anaknya ya, udah lewat 1 tahun datang ke dokter tuh hanya untuk sakit. Udah lupa kali ya dok ya. Lupa. Saya sering sekali gitu. Kalau lupa bawa buku lagi. Kalau dia bawa buku, biasanya pasien saya kalau bawa buku saya suka buka tuh imunisasinya. Langsung saya bilang, Bu ini belum loh. Oh iya dok lupa saya. Oh iya dok lupa saya. Nah ibu-ibu karena anaknya udah gede, udah bermain, sudah macam-macam, jadi lupa jadwal imunisasi yang belum. Nah sekarang buka ya ibu-ibu ya. Nih polio lagi ditemukan nih, buka. Kalau belum cukup minta. Oke. Ya. Cuman ini PIN ya. Jangan nanti seperti kasus Jawa Barat mintanya di Hermina sini PIN-nya ya. PIN sekarang hanya untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena kasusnya ditemukan di sana. Gitu loh. Kasusnya ditemukan di sana. Polio jenis yang kedua sehingga diberikan PIN itu untuk OPV yang kedua yang tadinya nggak ada tuh. Kita kan yang biasa kita bivalen ya. Bivalen. Jadi yang dapat bivalen, yang dapat OPV atau polio tetes, jangan lupa injeksi polionya ya. Iya dok. Biar kita nggak kena kayak di Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Nah, iya dok betul dok. Nah dokter infonya nih ya dok ya, apa betul nih dok ya? Yang kasus 2 itu ya dok ya, infonya sudah diberikan, maksudnya sudah dapat vaksinasi gitu. Apakah memang berefek atau tidak sih dok sebetulnya dok? Kan itu makanya setiap kasus. Jadi pemerintah itu pasti dia itu memantau penyakit ya. Jadi akut fleksis ini juga yang kelumpuhan ini dipantau oleh pemerintah, selalu dipantau. Jadi dipantau anak ini gimana sih imunisasinya? Statusnya gimana? Jadi ada yang memang belum diimunisasi, ada yang sudah diimunisasi tapi tidak lengkap. Jadi kekebalannya tidak cukup untuk melindungi. Seperti itu. Kan sudah ada survei, sudah ada penelitian bahwa harus sekian kali baru kekebalannya bagus. Jadi dianggap 1 kali udah cukup, kalau saya sudah, jangan. Mungkin seperti itu kayaknya dok. Jadi imunisasinya tidak lengkap. Nah itu yang digarisbawahi nih sahabat Hermina. Jadi nggak harus saya udah vaksin polio kok gitu, tapi kenapa kena gitu? Ternyata itu ya dok ya. Tidak lengkap. Dan lagi juga kan saya bilang status tubuh ya. Kalau yang ditemukan tuh juga sangat malnutrisi ya, jadi sangat status imunitasnya sangat jelek. Pengaruh juga. Makanya ibu-ibu selain itu gizinya ya. Ya betul. Anak-anak gizinya anak-anak perlu itu ya. Betul. Nah ini gizi anak-anak yang mesti diperhatikan dulu ya dok ya. Lalu untuk supaya tidak terjadi ya imunisasinya juga harus dilengkapi. Terjadi kekebalan itu kan berhubungan dengan semuanya ya, dengan gizi dan lain-lain itu kekebalan anak. Jadi jangan lupa juga. Makanya saya selalu bilang nih sahabat Hermina pada ibu-ibu tuh, kalau pasien saya, ibu yang namanya anak ibu tidak hanya tumbuh yang diperhatikan, tumbuh dan kembang. Harus lengkap nih. Tumbuh dan kembang. Anak itu bukan hanya tumbuh tapi juga kembang. Perkembangannya juga harus dipantau ya dok. Jadi ya itu dia. Jadi hubungannya dengan kok kenapa sih sudah diimunisasi kok bisa kena ya, status imunisasinya juga kan. Itu kan semua lagi dipelajari. Dan sekarang tanggal 15 ini di Jawa Timur dan Jawa Tengah ada PIN polio. Pekan imunisasi ya dok. Pekan imunisasi polio oral OPV tapi dengan yang kedua. Yang kita pakai di sini tuh adalah bivalen. Kalau dia khusus PIN, karena yang ditemukan yang kedua. Makanya sekali bilang yang dapat polio oral, jadi tetes, tolong minta injek. Ini sering sekali lupa injek ini. Tolong minta polio injeksi ya, biar lengkap 1, 2, 3. Itu tuh semenjak tahun berapa sih dok? Kayaknya sepertinya anak saya belum di waktunya itu kali ya dok ya. Jadi cuma dapat. Iya kan saya udah bilang di 2016 ke bawah kan dia trivalen. Jadi yang tetes itu sudah mencakup semuanya. Jadi anak-anak bingung, dok saya kok nggak ada diinjek-injek, anak saya sekarang udah 15 tahun gitu. 15 tahun tuh tahun berapa tuh lahir itu?
sekitar tahun 2009 mungkin ya dok ya. Kita masih trivalen. Polio kita yang kita pakai itu masih 1, 2, dan 3. Jadi bedakan. Kalau itu memang kita nggak ada polio injek, belum ada waktu itu program polio injeksi. Baru dengar malah saya jadi dokter ini. Makanya. Banyak ilmu ternyata. Tapi kalau kita pakai yang DPT yang tidak panas, ingat Ibu, jangan minta lagi nanti ke dokternya, wah anak saya minta polio. Karena takut ya dengar gini bahwa ada kasus polio, terus minta. Ibu sudah dapat memakai DPT yang tidak panas. Sudah ada polio suntik di dalamnya. Udah termasuk ya dok? Udah, namanya kan combo ya, ibu-ibu sering combo ya dok, yang combo ya dok. Saya pernah dengar tuh dok kalau yang sebutnya combo. Combine ya, jadi combine vaksin. Itu juga kelebihannya polio suntik, bisa dikombine dengan vaksin lain. Kalau polio tetes nggak bisa, dia sendiri gitu loh. Itu ternyata udah lengkap semua ya dok. Sudah di situ. Oke dok. Nah, udah terakhir nih dok, pertanyaan nih dok. Adakah tips nih dok dari dokter Aperita ini ya dok ya, untuk sahabat Hermina semua yang ada di rumah agar terhindar dari polio anak-anak itu seperti apa? Ya dok? Itu yang tadi saya bilang. Pertama higien sanitasi ya. Higien sanitasi. Bersih ya. Bersih. Karena dia kan penularannya fekal oral dari mulut ya. Nah itu yang paling penting tuh ya. Jadi higien sanitasinya harus baik. Yang kedua imunisasi, berkali-kali saya bilang lengkapin. Jadi saya sangat sedih kalau ada paham nggak boleh imunisasi. Aduh jangan ya. Saya juga pernah dengar. Sangat sedih saya. Jadi imunisasi karena penyakit ini nggak bisa diobatin tapi bisa dicegah. Iya betul. Ya bisa dicegah. Kenapa kita nggak mencegah? Ya kan? Dok, pengetahuan juga diberikan untuk kita berkembang, mencegah ya. Oh kalau dulu nggak ada, kan ada banyak ibu-ibu yang kalau yang ini gitu. Oh nggak perlu vaksin, nggak ini, dulu juga nggak ada. Dulu itu yang ditemukan sedikit, tapi angka kematian, ingat dong, angka kematian anak itu tinggi sekali. Sekarang sudah banyak ditekan oleh keberhasilan imunisasi. Jadi jangan sampai nggak diimunisasi deh, ya. Jadi banyak sekali penurunan angka kematian itu pada anak-anak karena keberhasilan imunisasi. Jadi imunisasi ya, sahabat Hermina ya. Kalau ada yang anti vaksin jangan, kasihan anak kita. Dosa loh, nanti nyeselnya pada saat lo terkena loh anak-anaknya. Nanti kalau udah kena baru nyesel. Imunisasi itu cara yang paling ampuh untuk mencegah terjadinya polio. Sanitasi, dan yang kedua adalah imunisasi. Sanitasi, imunisasi. Karena penting ya. Sampai lengkap. Karena nggak ada obatnya. Iya betul dok. Jadi pencegahan yang penting ya dok ya. Buka-buka ibu yang belum lengkap segera datang untuk imunisasi di tempat-tempat pelayanan imunisasi, termasuk Hermina. Hermina lengkap, apa aja ada. Polio suntik ada, yang injek polio suntik vaksin ya. Kemudian yang bergabung dengan DPT ada, yang tetes juga ada. Semua ada. Lengkap. Ya. Mantap nih. Ayo cek ya ibu-ibu di rumah nih, sahabat Hermina, semuanya sudah diingatkan lagi nih sama dokter Aperita. Yang belum lengkap harap segera menghubungi fasilitas kesehatan yang terdekat. Gitu, seperti itu ya dok ya. Segera. Sesegera mungkin. Jangan sampai mampir ke kita tuh polio. Aduh jangan ya. Baik dokter Aperita, terima kasih banyak, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu sahabat Hermina, jangan lupa imunisasi. Oke sahabat Hermina, ikuti terus Observasi Hermina untuk informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter Aperita. Ya.